Hello, good morning. We are going to discuss about the English for job interview. This is the best practice. In the best practice, we use the technique star, whereas the technique star belong to the behavioral job interview. Okay, let's go discuss in bahasa Indonesia. Pada dasarnya, mengadakan interview atau handling interview harus memiliki sebuah konsep yaitu basic question content elaboration. Basic question adalah fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan dasar yang biasanya sering dilakukan atau dilontarkan oleh si penutur. Oleh karena itu, kita harus memperkirakan, harus memprediksi, harus mengasumsikan bahwa dia akan menanyakan dan segala pertanyaan itu sudah bisa di-store, disimpan di dalam otak kita. Kita hanya menandai konten-konten tertentu dalam kalimat, lalu konten tersebut dielaborasi. Di dalam mengelaborasi konten, perlu adanya teknik, yaitu teknik pemetaan pikir atau mind mapping teknik. Bayangkan di dalam sehari-hari kita mempunyai beberapa pemikiran atau banyak pemikiran, bahkan ketika kita menghadapi interview semestinya kita berpikir masalah beberapa hal, nama, birth, age, address, dan status. Begitu juga kita berorientasi kepada pikiran tentang sekolahan, siapa tahu nanti ditanyakan training, certification, skill. Masing-masing itu di dalam otak kita sudah tersekat-sekat atau terkelompokkan menurut mappingnya sendiri-sendiri. Juga apabila ditanyakan hobi, interest, support, dan motivation. Beberapa hal lainnya menuju kepada tingkatan yang lebih tinggi, maka kita harus mempersiapkan juga experience, job, department, division, how to do, and cases, kasus-kasus tertentu apabila ditanyakan. Di dalam semuanya ini kita melandaskan atau kita menggunakan landasan pikir, landasan pengetahuan yang telah kita dapatkan dan kita kumpulkan di dalam otak kecil sebagai keseimbangan pengaturan atau keseimbangan ancang-ancang berteori untuk menjawab sesuai dengan culture, social relation, psikologi, custom, math, ya seperti kita bicarakan secara spesifik, dan linguistik itu sendiri sebagai ilmu bahasa. Oleh karena itu, di dalam berbagai macam keadaan di dalam interview, maka kita berharap adanya rangsang. Maka rangsang tersebut diperlukan untuk mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam otak kita melalui mapping. Biasanya rangsang tersebut datang dari user atau penanya berupa beberapa pertanyaan dasar yang menggunakan WH question yang bersifat pertanyaan terbuka yang menghadirkan atau memerlukan diskusi, namanya open-ended. Biasanya ada 9, yaitu what, who, when, where, whose, whom, which, why, and how. Dari ke-9 tersebut, 7 diantaranya adalah pertanyaan dasar, sedangkan why dan how membutuhkan ke tingkatan yang lebih tinggi atau kejelian dan juga merupakan pertanyaan kepada orang-orang yang pernah mempraktekkan dan alasan mempraktekkan tersebut atau berbagai macam alasan mempraktekannya tersebut. Di dalam pertanyaan ke-9 itu semuanya mempunyai orientasi arah konten. Terutama what berkonten noun, who noun, when noun, where noun, whose juga noun, whom juga noun, which noun. Sedangkan why dan how itu akan memerlukan beberapa konten, yaitu yang lebih tinggi lagi, yaitu bernuansa praktek atau melakukan. Why verb, how adjective. Di dalam mempertanyakan, maka kemungkinan besar bahwa si user atau penanya akan menggiring kita untuk menuju ke arah apa yang mereka ingin, informasi apa yang mereka ingin dapatkan. Sedangkan kita harus tahu supaya mereka juga tidak akan berbicara ke arah lain, maka kita akan plotkan dengan elaborasi konten-konten tersebut. Namanya elaborasi.
di dalam menentukan elaborasi, maka kita harus mempunyai beberapa dasar-dasar keilmuan bahasa. Sehingga kita akan membuat beberapa kalimat-kalimat tertentu yang akan menggiring penanya itu berbicara secara spesifik. Itulah sebabnya kita sebut sebagai open-ended, karena di situ membuka beberapa diskusi. Sedangkan kalau mereka hanya atau user hanya menanyakan tidak melalui WH question dengan menggunakan katanya, biasanya hanya membutuhkan jawaban yes atau no. Nah, pertanyaan yes atau no ini biasanya diawali dengan to be, modal, atau auxiliary. Misalnya to be, are you a boy? A adalah to be, are you a boy? Maka jawabnya cuma yes atau no. Maka tidak perlu elaborasi. Oleh karena itu, kalau mereka kepingin kita itu menunjukkan kemampuan bahasa Inggris, maka segera kita harus mencapai kepada open-ended, meskipun ditanyakan. Menggunakan yes no question, tetapi akan kita buka open-endednya. Yes no question itu bersifat close-ended. Nah, di dalam pertanyaan-pertanyaan yang elaboratif, open-ended, maka akan menghadirkan beberapa diskusi dan sehingga mengarahkan kepada kemungkinan kita memperform berbagai macam kemampuan dalam sisi nulis dan teknis atau technical knowledge yang dikemas dalam bahasa. Oleh karena itu adalah kesempatan kita yang sebagai kandidat yang ditanya akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mempunyai understanding, mempunyai knowledge, mempunyai skill, dan mempunyai competence. Oleh karena itu kita berharap sekali bahwa pertanyaan itu bersifat open-ended, supaya kita dapat menunjukkan kepada si user itu apapun yang kita miliki. Kemudian beberapa hal pertanyaan, misalnya yang berawal dari what. Katakanlah what is your name. Maka inti dari konten dari what is your name adalah name. Oleh karena itu mereka user atau penanya itu biasanya akan menekan stressing kepada name. Sehingga yang lain kecenderungan tidak akan jelas. What is your name? Kadang begitu. Kemudian name-nya itu yang akan kita elaborasi berupa noun. Maka sebagai misal, kalau namanya Eko Santoso, maka sejajar dengan nama adalah posisi kedudukan, factory worker. Posisinya lagi adalah supervisor, misalnya begitu. Jadi ada beberapa langkah untuk melaporkan. Sehingga jawabannya adalah, my name is Eko Santoso, I am a factory worker as a supervisor. Begitu. Kalau ada pertanyaan, what is your name? Dijawab, my name is Eko Santoso, you can call me Eko. Maka tidak akan dielaborasi kemanapun juga, sehingga memungkinkan menimbulkan pertanyaan baru karena tidak digiring menuju kepada diskusi hal tertentu. Sedangkan kalau kita mendiskusikan seperti hal tersebut di atas, Eko Santoso, factory worker and supervisor, maka kecenderungan akan memungkinkan dia menanyakan where. Sehingga kita memplot pikirannya penanya supaya menanyakan apa berikutnya, dan sehingga kita siap karena kita yang menjadi leadernya. Kemungkinan akan ditanyakan where do you work. Oleh karena itu kita akan sebagai kandidat akan mempersiapkan mapping atau elaborasi dengan beberapa konten lainnya, yaitu misalnya Busan Korea. Sehingga kita akan mendapatkan, apalagi kalau ditambahkan kita menambahkan kira-kira nanti akan ditanyakan when did you work dan sebagainya. Sekalian kita akan menyusun sebuah kalimat yang begitu kompleks tetapi sebetulnya sederhana, tidak panjang. Jadi, my name is Eko Santoso, I'm a factory worker as supervisor in Busan Korea 2000 ago, atau over the last 2 years. Misalnya 2018, 2020. Kemudian kita bicara masalah assessment. Apa toh sebenarnya mereka, dari sisi mana mereka menilai kita, indikatornya apa, dan kita perlu tahu supaya kita dalam satu domain. Jadi di dalam penilaian yang berupa kemampuan bahasa Inggris dan pengetahuan teknis, maka mereka penanya user akan berorientasi kepada fluency, accuracy, coherency, and content. Fluency
adalah sebuah keadaan atau sebuah indikator untuk menilai kemampuan dia listening atau memahami pertanyaan dan permasalahan, sehingga memungkinkan speakingnya itu akan lancar, fluent. Berbeda kalau orang tidak memahami permasalahan, maka akan cenderung nervous atau bahkan halted, terbata-bata. Berikutnya adalah akan adanya indikator yang harus dicapai, yaitu akurasi. Akurasi itu biasanya berorientasi kepada menilai structure dan grammar. Ada kalanya structure dan grammar kita tidak paham, tetapi kita membayangkan bahwa ketika kita menuliskan sesuatu, kalau hanya berdiri sendiri, maka orang tersebut, orang lain yang hanya membacanya, menggunakan posisi atau view masing-masing, pandangan masing-masing, maka akan berbeda interpretasinya. Tetapi ketika kita itu langsung direct, maka misalnya ketika menanyakan kepada Anda, maka tidak akan perlu Anda menjawab saya, karena sudah berhadapan-hadapan sejak tadi. Jadi harus menggunakan langsung saja kepada yang ditanyakan apa pada kontennya. Itu yang dielaborasi pertama. Kemudian koherensi. Koherensi itu berorientasi kepada mengukur atau sebagai indikator untuk mapping dan elaborasi. Kalau ada orang ditanyakan tidak sesuai dengan apa elaborasinya atau rinciannya tidak sesuai dengan inti pertanyaan tersebut, maka akan berakibat memisahkan atau bias atau tidak menjawab pertanyaan. Sehingga kita perlu mapping dan elaborasi. Yang terakhir adalah konten. Konten adalah isi dari kalimat atau pertanyaan itu, di mana biasanya seseorang kalau bertanya, maka kontennya akan ditekan, stressing, dan yang bukan konten yang tidak perlu maka akan dilemahkan. Oleh karena itu kita harus paham bahwa ketika wawancara maka kita harus memperhatikan betapapun mereka cepatnya, maka kita akan tahu mana yang ditekan, itulah yang jadi pokok, maka jawabannya tidak hanya membutuhkan pola-pola kalimat linguistik, akan tetapi elaborasi menggunakan teknis pengetahuan atau pengetahuan teknis, technical knowledge. Oleh karena itu kita harus pandai-pandailah berkomunikasi. Berkomunikasi pada dasarnya adalah menyampaikan pesan oleh si penyampai, yaitu sender, kepada receiver. Kadangkala pesan tersebut disampaikan oleh sender, receiver tidak tahu, bahkan sama sekali tidak tahu, atau tahu tetapi juga bingung. Nah, inilah kenapa demikian terjadi, karena masing-masing penutur ini, baik yang menerima maupun yang menyampaikan, itu mempunyai perbedaan pengetahuan yang disebut dengan domain. Ketika domainnya itu berbeda, maka akan terlalu banyak biasnya, terlalu banyak miss-nya. Oleh karena itu, domain harus sama. Di dalam penyampaian pesan, maka antara penutur penyampai dengan penutur penerima, maka harus saling memahami, maka harus understood. Kalau tidak, terjadi misunderstood. Harus satu interpretasi sehingga tidak terjadi misinterpretasi. Kemudian berikutnya adalah di dalam perbedaan antara penyampai dan penerima dalam mensikapi pesan, sebagai contoh perbedaan dalam knowledge, perception, understanding, thinking, framework of thinking, maka akan menimbulkan berbagai macam bias. Sehingga mereka perbedaan ini membutuhkan, karena perbedaan ini adalah sebuah sampah di dalam pengertian komunikasi adalah redundancy, maka membutuhkan sebuah timbal balik, saling koreksi. Nah, saling koreksi tersebut yang disebut dengan feedback. Nah, sedangkan di dalam feedback itu membutuhkan sebuah elaborasi sehingga orang lain itu atau penerima itu akan memahaminya. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi efektif, maka membutuhkan satu pemahaman atau disebut dengan on the one page, sehingga elaborasi itu dipentingkan untuk membuat pemahaman yang kira-kira sama satu domain. Sehingga sebagai seorang yang diwawancari kandidat terhadap yang mewawancarai juga mengupayakan bagaimana sekiranya mereka memahami kita, penjelasan kita, dan kita juga sebagai penerima message maka akan bisa secepatnya paham apa yang dia maksudkan. Sehingga terjadilah sebuah chemistry untuk menghasilkan komunikasi yang efektif.
Sehingga di dalam berkomunikasi maka akan terjadi kejelasan dan mereka saling menerima sehingga di dalam interview pun akan menghasilkan kesuksesan di antara kedua belah pihak. Mengukur di dalam interview atau domain-domain di dalam interview kita perlu samakan. Di dalam interview pekerjaan, maka domainnya atau yang perlu diketahui bagi seorang yang diwawancari dan yang mewawancarai adalah bahwa itu sebuah tes. Jadi job interview adalah sebuah tes, sebuah ujian. Di mana ujian tersebut itu sebagai satu ujian, yaitu ujian berupa ujian behavioral, karena tidak menulis, tidak mempraktekkan, tidak juga memaparkan berbagai macam teori, tetapi adalah menceritakan pengalaman masa lampau atau past experience, di mana user itu atau penanya itu akan bisa memahami sehingga akan bisa memprediksi bahwa masa depannya ketika dia memakai sebagai pekerjaannya pun akan bisa diprediksi melalui sejarahnya masa lampau. Tetapi bukan history, tapi past experience. Karena itu merupakan pekerjaan, maka orientasi pertanyaan itu berupa beberapa konten-konten yang bersifat technical knowledge atau kata kerja, mengerjakan. Oleh karena itu, ada 4 unsur di sini. Yang pertama adalah bahwa job interview merupakan sebuah tes. Tes tersebut adalah tes behavioral. Tes behavioral itu berorientasi kepada pengalaman masa lampau untuk menentukan masa depannya. Dan di dalam menanyakan atau inti-inti dari berbagai macam pembicaraan itu mesti bersifat pengetahuan teknis, tidak praktek dan juga tidak teoritis. Oleh karena itu, di dalam menanyakan atau di dalam timbulnya pertanyaan di situ ada 2 hal, yaitu hal yang sangat mendasar dan hal lain adalah hal yang ingin diketahui apabila seorang penanya atau seorang interviewer itu berkebutuhan untuk mencari orang yang benar-benar tepat untuk menduduki posisi pekerjaan tertentu sehingga si user itu akan membayar kita sesuai dengan tingkat mahalnya atau tingkat harga pembayaran tersebut akan didapatkan benefit dari kita bekerja. Sehingga timbulnya ada berbagai macam persepsi bahwa ketika diwawancarai mengenai katakanlah personal identification, sudah dianggap cukup? Belum. Karena hanya merupakan identifikasi. Sehingga kalau ditanyakan tentang nama, kemudian tidak dijelaskan apa kedudukan dan bagaimana, tidak mengarah kepada pekerjaan, maka tidak akan menuju kepada elaborasi yang lebih panjang. Artinya tidak akan bisa menuju kepada tingkatan yang lebih tinggi, yang kemungkinan dia akan menganggap kita sebagai orang berkualitas, sehingga kualitas tersebut membuat perusahaan tersebut merasa beruntung. Berbeda kalau pertanyaan hanya katakanlah mengenai siapa kamu, laki-laki atau perempuan, agamanya apa, kemudian kamu dari mana, hobinya apa. Ini ada bersifat personal identification, belum bersifat kepada penilaian apakah kamu bisa bekerja atau tidak. Nah, ini adalah level pertama, yang apabila hanya ditanyakan seperti itu, tetapi juga diterima, maka kemungkinan besar akan menimbulkan berbagai masalah oleh HRD tersebut ketika anak tersebut dipekerjakan di perusahaan nanti. Oleh karena itu perlu adanya langkah yang kedua. Jadi adanya barrier antara menanyakan dasar sebagai mengisi formulir identifikasi diri dengan mengukur anak tersebut apakah bisa bekerja atau tidak. Oleh karena itu di dalam domain interview itu perlu adanya pengertian bersama yaitu behavioral. Nah, kalau kita melihat pada sisi apa yang digali oleh si penanya, maka seorang yang ditanya harus paham bahwa ketika ditanyakan tentang dasar-dasar, maka hanya baru tahapan pertama yang belum berarti bagi si penanya atau si user. Oleh karena itu berharap level kedua yaitu akan ditanyakan tentang teknik-teknik, misalnya pengalaman kerja terakhir, kemudian company profile, kemudian cutinya, cuti and responsibility, actionnya seperti apa. Kemudian ditanyakan bagaimana mengerjakan, bagaimana kasus-kasus yang dialami, dan motivasinya seperti apa. Itu kemungkinan sudah akan menuju ke arah diterima apabila dijawab dengan elaborasi yang tepat. Yang terakhir adalah bahwa yang paling tepat akan mendetailkan teknisnya
bagaimana kamu melakukan sesuatu. Sehingga mengarah kepada bahwa kamu akan dipakai atau yang diwawancara itu akan dipakai sebagai pekerjaannya. Lah, begitulah penjelasan kami bagaimana interview akan terjadi. Sekarang akan kita berikan beberapa contoh interview itu. Contoh interview. Jadi skenario pertama, contoh interview. Ketika ada kata-kata good morning, misalnya ditanyakan good morning, itu merupakan sebuah awal dari pertanyaan di mana tujuannya adalah untuk memecahkan kebuntuan supaya tidak terlalu tegang. Jadi pertama kali good morning. Dalam hal ini adalah breaking the ice, maka sebagai seorang yang diwawancarai maka harus menunjukkan sikap-sikap sebagai kesan pertama, maka tersenyumlah, tunjukkan semangat dan energetik. Dan ketika ditanyakan, maka menjawabnya dengan menggunakan beberapa trik, yaitu jangan hanya satu-satu terlihat kaku, maka seharusnya menjawabnya dengan live atau vivid. Misalnya, good morning sir, how are you doing today? Misalnya begitu. Kemudian berikutnya apabila ditanyakan mengapa seperti itu, jadi mapping kita harus berorientasi kepada elaborasi di mana good morning itu menanyakan sebuah pembukaan, selamat, aman, dan sebagainya, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan interview itu. Sehingga orientasi elaborasinya adalah greeting dan fine, dalam keadaan fine. Berikutnya apabila ditanyakan what is your name, seharusnya kita mempunyai beberapa mapping bahwa kita akan menunjukkan kepada dia full name dan posisi kita apa, kemudian kerja di mana. Sehingga di dalam mapping elaborasi kita itu ada beberapa noun di situ yang akan kita rangkai seperti hal tersebut di atas. Jadi kalau ditanyakan what is your name, maka well, my name is Eki Santoso. I am a factory worker over the last 2 years in Korea. Nah, jadi tidak hanya my name is Santoso atau Eko Santoso, Eki Santoso. You can call me Eko. Misalnya tidak seperti itu. Jadi harus dijelaskan secara bertujuan. Kalau ditanyakan misalnya, katakanlah, where do you work? Maka kita mestinya mempunyai beberapa mapping elaborasi, yaitu misalnya menunjukkan noun-nya. Misalnya perusahaannya adalah Kerox ya, kemudian sebagai ceramic factory, kemudian produknya household, kemudian atau juga healthcare ya, alat-alat healthcare, kemudian juga perusahaan itu leading company. Sehingga kalau ditanyakan what's your name, kita langsung aja bisa mengatakan well, my name is Eko Santoso, I'm a factory worker over the last 2 years in Korea. This is a Kerox as a ceramic factory and producing household tools atau household fixture atau household instrument, and also healthcare, and this is a leading company in Korea, Busan, Korea. Sehingga bisa dirangkai, hal-hal tersebut bisa dirangkai sehingga menunjukkan bahwa you show what you performance, and what your ability, what your capacity, and what is your knowledge in English, and also speaking, and also composition. Nah, begitulah. Jadi ketika kita belajar interview, maka yang paling praktis adalah bagaimana kalian mengelaborasi dan kalian tahu bahwa kalian sedang diuji bukan hanya sekedar memberikan informasi secara personal, akan tetapi kemampuan diri, your performance, your skill, and your knowledge akan terekspos, dan tergantung kalian bisa mengarahkan dia akan menggali potensimu atau tidak dengan menggunakan teknik yang kita sampaikan pagi ini. Thank you very much for your content today. See you tomorrow and see you the next time, okay?